fil ayyamil khaliyah, silakan Anda makan minum sepuasnya. Itu semuanya dulu adalah hasil amal-amal Anda ketika di dunia. Amal kita bukan harga jannah, tapi amal kita merupakan sebab yang Allah jadikan untuk kita mendapatkan jannah. Alhamdulillah, barang siapa yang saat-saat kematiannya dia bisa suka bertemu dengan Allah Ta'ala, man ahabba liqa Allah ahabba wa liqa'ah. Yang penting pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa saat menjelang kematian itu bisa memiliki mental seperti ini, yaitu mencintai, lebih suka untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Jawabannya adalah apabila kita hari kita sekarang ini memang suka bertemu dengan Allah, kita suka dengan amal-amal yang kita sedang bersanding dengan Allah, kita lezat dengan sholat kita lezat dengan dakwah kita lezat dengan infak kita lezat dengan baca Quran kita lezat dengan zikir kita, semua yang berkaitan dengan Allah membuat hati kita lapang dada, tenang, longgar dan nyaman. Maka ini alamat Anda akan mendapatkan suasana di akhir kehidupannya. Ini suasana lebih mencintai untuk berjumpa dengan Allah SWT. Karena man asya ala syai' mata alaih. Barang siapa yang dia menjaga bagaimana seorang menjalani kehidupannya, seperti itu dia akan mengalami kematian. Bagaimana seorang dia menjalani kehidupannya, maka seperti itu dia akan mengalami kematian. Tapi kalau hari ini seorang dia benci untuk bertemu dengan Allah, gak suka dengan salat, gak suka dengan Quran, gak suka dengan zikir, gak suka dengan amal ketaatan, dia ingin lari dari Allah, menjauh dari Allah, gak ada nyamannya sama sekali bersama dengan Allah, maka dia dikhawatirkan akan mendapatkan suasana demikian pula saat dia menjelang kematian dia. Sakaratul maut sesuatu yang pasti. Dari karena pun kami bertahid, itu hari-hari yang senantiasa Anda lari dari sakaratul maut. Anda selalu berusaha untuk mempertahankan kehidupan jangan sampai mengalami kematian. Tapi kematian sesuatu yang tidak mungkin bisa dihindari, yang pasti akan dia dapatkan. Ini yang Allah ingatkan, yang manusia sering lupa. Lalu ini ikhwan akan membawa kita malapetaka besar. Di antara malapetaka dengan sebab kelalaian kita ini, diingatkan para ulama kita yang pertama, bahwa kelalaian kita ini yang merupakan kejahatan pada diri kita sendiri. Li'annahu salaka bi ghaflati tariqan ila nar wa bi'sal masir. Kelalaian dia itu telah mengantarkan dia menempuh jalan menuju neraka, dan neraka sejelek-jelek tempat kembali. Orang-orang yang di dunianya ghaflah karena dia senantiasa hatinya itu terpikat dengan dunia. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa ma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Orang-orang yang mereka tidak pernah ada harapan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia punya harapan bertemu dengan Allah Ta'ala sedangkan dia tidak kenal Allah? Dia tidak punya kerinduan, dia tidak punya kerinduan kecintaan kepada Allah. Apa yang dia harapkan bertemu dengan Allah? Orang yang pernah bertemu dengan Allah itu orang yang mengenal Allah, sehingga hatinya ada kecintaan dan pengagungan kepada Allah, sehingga akan muncul kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar kecintaan Anda dan kerinduan Anda kepada Allah itu sangat berkaitan dengan sejauh mana Anda mengenal Allah Ta'ala. Sehingga Nabi katakan, inni la'a'lamukum billah wa aqakum lah. Aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah, dan aku orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kepada Allah karena kecintaan dan kerinduannya dan pengagungannya kepada Allah. Karena orang mukmin itu walladzina amanu asyaddu hubban lillah, orang itu sangat amat cintanya kepada Allah. Itu yang membuat dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati mukminin, orang yang senantiasa hatinya ada harapan-harapan bertemu dengan Allah taala. Man kana yarju liqa'ana, man kana yarju liqa' Allah li'anna li'ayatihi ajal Allah al-an. Barang siapa yang dia berharap pertemuannya dengan Allah taala, barang siapa yang hatinya ada kerinduan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah memberikan kepastian kepada orang hatinya berharap bertemu dengan Allah, fa inna ajalallahi la'at, sesungguhnya hari pertemuan dengan Allah pasti akan terjadi. Tumbuhnya hati yang mengharapkan bertemu dengan Allah hanya dengan cara dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia punya kerinduan untuk bertemu dengan Allah dan punya semangat untuk melakukan amal-amal yang mengantarkan dia bertemu dengan Allah taala. Dan inilah rahasia kenapa para nabi dan para rasul di awal-awal dakwah mereka semuanya mengajarkan mengenal Allah, sehingga harapan dia akan tumbuh untuk bertemu dengan Allah, sehingga akan tumbuh kecintaan kepada Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mereka tidak mengenal Allah tidak akan tumbuh rasa harapan dia kepada Allah taala. Yang dia kenal dunia, keuntungan 1 miliar, keuntungan 5 miliar, punya rumah yang indah, villa yang indah, kendaraan yang indah. Akhirnya itu yang membuat dia kemudian diperas habis tenaganya untuk mengejar yang semuanya akan dia tinggalkan. Dia tidak tahu, dia tidak mencintai Allah karena tidak kenal dengan Allah. Sehingga harapannya hanyalah berkaitan dengan dunia dan dunia dan dunia. Kalau untuk dunia dia mimpi terus, mimpi panjang terus, mimpi terus, membangun mimpi tentang dunia, dan tidak pernah dia berharap untuk kampung akhirat karena tidak mengenal. Oleh karena itulah dakwah pertama para Nabi SAW menanamkan dua keyakinan ini yang akan menjadi dasar mereka itu bergerak di tengah-tengah kehidupan manusia di muka bumi ini, mengenal Allah dan mengenal kampung akhirat, supaya dua-duanya ini senantiasa ada di kedua kelopak mata dia. Dengan mengenal Allah akan muncul muraqabatullah, akan muncul rasa pengagungan kepada Allah dan kerinduan kecintaan kepada Allah. Mengenal kampung akhirat agar selalu harapan dia selalu kepada kampung akhirat. Yang ini yang akan membuat orang-orang mukmin itu menjual murah. Dia jual murah hartanya, dia jual murah dirinya, dia jual murah ilmunya, dia jual murah segalanya dalam rangka apabila itu adalah untuk Allah Ta'ala. Karena dia Allah akan berikan pada dia segala yang memuaskan sebagai ganti apa yang dia beli dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan bahwa kelalaian dia itu akan mengantarkan dia jalan ke neraka jahanam, sejelek-jelek tempat. Walaqad tarakna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika hum ghafilun. Sungguh kami telah siapkan jahanam ini untuk kebanyakan dari kalangan jin dan manusia, sehingga mayoritas manusia, mayoritas jin dan manusia, orang-orang yang mereka melupakan Allah, salah menempuh jalan, sehingga mereka rata-rata berbondong-bondong berjalan menuju ke jahanam. Kehidupan yang berakhir kepada jahanam. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati, punya akal, al-aqlu fil qalb, tapi nggak berfungsi. Mereka bilang qulubuna ghulub, hati kami terkunci, tersegel, sehingga tidak bisa dipakai untuk menampung apa yang dicurahkan dari hidayah Allah Ta'ala. Hati mereka terkunci sehingga nggak bisa dimasuki hidayah yang datang kepada mereka. Terkuncinya hati mereka dengan sebab perbuatan mereka sendiri yang mengingkari hidayah yang datang kepada mereka. Mereka tidak menggunakan akal mereka, sehingga di antara penyesalan ahlun di antaranya adalah lau kunna naqilu wa kunna nasma'u wa naqilu. Seandainya kami mau mendengar, seandainya kami dulu mau menggunakan pikiran kami, ma kunna min ashabis sa'ir,
niscaya kami tidak akan menjadi penduduk api neraka. Orang-orang yang lalai, akalnya tidak berfungsi, dan mereka abaikan yang dia miliki semuanya, tidak pernah dia pakai untuk memikirkan keagungan Allah Ta'ala. Kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang dan mereka dalam orang-orang bahkan lebih sesat daripada binatang. Tanpa kita mengenal agama Allah, kita seperti binatang yang urusannya itu hanya memuaskan syahwat, tidak mengenal jalan yang hak dan jalan yang batil, tidak mengenal hakikat kebaikan yang ada dalam nafsu dan syahwat. Seperti binatang, nafsu dan syahwat yang orang-orang yang berakal, yang lebih kerusakan, kalau kerusakannya lebih ganas daripada binatang. Tanpa kedatangan Rasul yang membawa risalah, yang mengenalkan agama, maka kita akan seperti binatang, bahkan lebih kecil daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, itulah orang-orang yang lalai. Orang-orang mereka tenggelam dalam kelalaian karena memang hidupnya tidak dipandu dengan panduan yang senantiasa mengingatkan kepada Allah dan kampung akhirat. Karena mereka lalai terhadap Allah, lalai kampung akhirat, sehingga hidupnya ya sudah iyattabi'una ila dhann wa ma tahwal anfus. Orang yang mereka tidak pernah dipandu dengan Quran dan Sunnah, hidupnya itu tidak lain yang mereka ikuti hanyalah sangkaan-sangkaan dan hawa nafsu belaka. Dan ini akan menuntun kepada kebinasaan. Al-halak talasun muhlikat, kata Nabi. Ada 3 perkara yang akan membinasakan manusia. Satu diantaranya wahawan muttaba, hawa nafsu yang terus diikuti terus. Orang ketika dia tidak mengikuti wahyu, dipastikan dia mengikuti hawa nafsu. Fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Jika mereka tidak menyambut seruanmu ya Rasulullah SAW, maka mereka itu pasti mengikuti hawa nafsu mereka. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana, sesungguhnya orang-orang mereka tidak berharap pertemuannya dengan Allah. Orang yang tidak mengenal Allah tidak akan pernah berharap bertemu dengan Allah. Orang yang mereka mengenal Allah akan sangat merindukan bertemu dengan Allah. Dan Rasulullah SAW orang yang sangat merindukan Allah, sehingga hari-harinya pun Nabi mengajarkan doa di antara doanya, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik wa syauqan ila liqa'ik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kelezatan melihat wajahmu dan kerinduan untuk bertemu denganmu. Gimana Pak doanya? Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhar illa wal Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhar wa syauqan ila liqa'ik. Dan apa? Dan apa? Silakan tinggal apa? Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik wa syauqan ila liqa'ik. Akhirnya Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik wa syauqan ila liqa'ik. Apa artinya? Ya Allah, aku minta kepada Engkau kelezatan melihat wajahmu, kerinduan untuk bertemu denganmu. Mesti itu. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik wa syauqan ila liqa'ik. Ini hanya akan terwujud ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi
mempelajari asma Allah al-husna itu adalah kebutuhan mutlak dalam rangka kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan sekedar dibaca dan dijadikan nyanyian-nyanyian, tapi mempelajari satu persatu asmaul husna dalam rangka untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu akan membuat hati seorang dia kemudian mengenal Allah, lalu mencintai Allah, lalu merindukan Allah. Karena begitulah kata orang, tak kenal maka tak sayang. Maka belajar asmaul husna sekali lagi itu adalah kebutuhan mutlak. Dan di antara buku atau kitab yang mengajarkan ini adalah kitabnya Syekh Rasul Hafizahullah Ta'ala, fikih asmaul husna. Ini fikih tentang nama-nama Allah yang maha indah dalam rangka untuk membangun hamba bagaimana menggambarkan atau tergambar kesempurnaan tentang Allah Subhanahu wa taala, sehingga tahu siapa dirinya dan siapa itu Allah Ta'ala. Walaupun bil hayati dunia, dan orang-orang mereka yang itu hanya pada kehidupan dunia. In tu'tiya radiya wa illam yu'ta sahih. Orang seperti ini kalau dikasih dunia ridha, dan dikasih protes. Dia membangun hubungan itu, keridhaan itu hanya dengan perkara dunia. Urusannya adalah dapat dunia atau enggak. Kalau dapat dunia, bahkan bergandeng tangan dengan orang-orang yang kafir, musyrik, munafik, ahli maksiat, enggak masalah. Yang penting dapat dunia. Kalau nggak dapat dunia, murka, marah. Ini orang-orang yang mereka artinya bilang hanya senantiasa lengketnya dan keinginan pada dunia. Tapi seorang mukmin harusnya yang mengikat dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba lillah wa ata lillah wa man'a lillah. Man ahabba lillah wa abghada lillah wa ata lillah wa man'a lillah. Faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang dia mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberikan Allah, tidak memberikan Allah, maka sungguh telah sempurna keimanan dia. Iman itu membangun rasa kecintaan dan kebencian karena Allah. Bukan karena dia mendapatkan dunia dia cintai, tidak mendapatkan dia benci, tapi berkaitan dengan ini, apakah dia mencintai Allah, apa dia membenci Allah, mendekat kepada Allah atau menjauh dari Allah. Yang membuat kita kumpul dan tidak kumpul adalah semuanya berkaitan kepentingan karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikatan hakiki. Ikatan yang tidak diikat dengan seperti ini hanya akan berubah menjadi permusuhan kelak di yaumul qiyamah. Al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din atuwan illa al-muttaqin. Kawan-kawan dekat, kawan-kawan akrab, khullah, ketika di dunia ini dia bagaikan dua sisi mata uang yang selalu lengket bersama-sama, tapi di akhirat kelak akan berubah menjadi permusuhan ketika tidak ditegakkan di atas dasar ketakwaan. Kecuali orang yang mereka menegakkan persahabatannya, perkawanannya dengan ketakwaan kepada Allah, ini akan langgeng sampai bahkan masuk jannah disebabkan bersama-sama, disebabkan karena keimanan mereka, dan akan bisa saling tolong menolong berkaitan dengan ini amaliyah al-jannah. Watma'annu biha, dan orang-orang hatinya yang dibuat tenang dengan dunia, yang membuat risau dan tidak itu dunia. Kalau dapat dunia tenang, kehilangan dunia resah, tapi tidak pernah resah berkaitan dengan kehilangan keuntungan kampung akhirat. Alhamdulillah, orang-orang yang mereka hatinya dididik dengan pendidikan iman, kesedihan dia berkaitan dengan kehilangan keuntungan kampung akhirat. Kesedihan dia berkaitan dengan kehilangan kesempatan kampung akhirat, baik lepasnya kesempatan mendapatkan yaitu pahala-pahala besar di kampung akhirat,
atau dia terjerumus ke dalam perbuatan kedurhakaan, kemaksiatan kepada Allah, dan itu merupakan bala yang hakiki. Ketika ada seorang miskin datang kepada Nabi, ya Rasulullah, carikan untukku kendaraan yang bisa mengantarkan aku ke medan jihad. Bagi mereka medan jihad adalah pintu yang mengantarkan ke surga dengan singkat. Dan sedang ada kesempatan berjihad fisabilillah saat itu. Nabi carikan dan kemudian ternyata tidak dapat. Apa yang Nabi kemudian katakan kepada dia, la ajidu ma'ahmilukum alaih. Kawan, aku tidak bisa mendapatkan kendaraan yang bisa mengangkut Anda ke medan jihad. Apa yang kemudian dialami oleh orang yang mereka ingin sekali pergi ke medan jihad yang bisa mengantarkan ke jannah, nikmat yang sangat mahal, tawallau, mereka pulang balik ke rumah, wa a'yunuhum tafidu minad dam'i, dalam keadaan mereka ini air matanya meleleh, mencucurkan air mata. Kenapa? Hasanan Allah yajiduna ma yunfiqun, sedih karena dia tidak mendapatkan apa yang bisa mereka belanjakan untuk bisa mengangkut medan jihad. Kesedihan seorang mukmin tujarul akhirah yang ketika keuntungan telah di depan mata lalu lepas, dan kesedihan ketika dia melakukan perbuatan kemaksiatan. Karena hilangnya iman walaupun sebesar biji darah itu lebih mahal dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Dan maksiat itu menghilangkan iman walaupun hanya sebesar biji darah. Gempilan-gempilan iman yang hilang itu lebih berharga dari dunia dan seisinya. Maka seorang mukmin, maksiat itu merupakan goresan-goresan yang perih dan pedih di hatinya. Hatinya akan digoncang dengan maksiat yang dia lakukan. Itu yang membuat mereka sedih. Tapi ahli dunia bukan itu yang membuat mereka itu sedih dan gelisah, tapi kehilangan kesempatan dunia yang ingin dia dapatkan. Kehilangan dunia sedih dan goncang dan stres, tapi kehilangan kesempatan agama yang besar sekalipun gak ada masalah buat dia. Ini karena beda hati. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang mereka itu terhadap ayat kami mereka lalai, lupa, sehingga hidupnya tenggelam dalam itu kedurhakaan. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik, tampilan kehidupannya fasik. Orang-orang yang lalai itu tampil kehidupannya fasik. Yang pertama, bahwa kelalaian itu diantara malapetaka yang dia dapatkan, dia dengan kelalaiannya sedang berjalan menempuh ke neraka. Ketika Allah bicara tentang dunia, setelah memberikan tamsil tentang dunia, lalu Allah Subhanahu wa taala tegaskan, ini wa fil akhirati adabun sadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan di akhirat itu hanya ada satu adab yang pedih, yang kedua ampunan dan keridhaan Allah. Ketika Allah habis bicara tentang dunia kemudian mengingatkan tentang hal ini, itu artinya, wahai hamba Allah, Anda sedang berjalan ke arah mana? Anda sedang berjalan ke arah adab Allah, atau Anda sedang berjalan menuju kepada ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Maka kita diperintahkan Allah untuk benar-benar mengenal hakikat kehidupan dunia. I'lamu annamal hayatud dunya laibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa taqaturun fil amwali wal aulad. Kama tali baitin a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fa taqulu fa tara musfarran thumma yakunu khutama
wa fil akhirati adzabun sadidun wa maghfiratun minallah wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ilmu, berilmulah kalian. Ilmu itu kata para ulama, ma'ini idraku syai' ala ma huwa alaih. Ilmu itu mengenal sesuatu sebagaimana hakikatnya. Tahu persis alias tahu persis. Wahai manusia, kenalilah hakikat kehidupan dunia. Dunia itu laibun walahun. Dunia itu permainan dan sendokuro yang kata para ulama yang hasilnya membuat manusia itu capek dan lalai dan capek. Main-main dunia sampai membuat dia lalai. Boleh kita cari dunia, boleh kita ambil dunia, karena dunia Allah sediakan untuk kita. Tapi yang mesti harus diwaspadai, jangan sampai dunia Anda membuat Anda lalai dan hasilnya hanya capek. Maka kata Ibnu Qayyim, sering kita sampaikan, muhibbud dunya la yanfaqu min salah. Pecinta dunia itu nggak pernah lepas dari 3 hal. Pecinta dunia itu nggak pernah lepas dari 3 hal. Apa kawan? Sering kita sampaikan. Apa? Muhibbud dunya la yanfaqu min salah. Pecinta dunia nggak pernah lepas dari 3 hal. 1, hammun lasimun. Adam itu gelisah, takut, sedih yang terus-menerus melazimi dia. Watak manusia, kata Allah, kata Nabi, tidak pernah puas dengan dunia, ingin terus mencari dan mencari dan mencari. Dapat yang satu, minta ini cari yang kedua. Dapat yang kedua, pengen cari yang ketiga, terus sampai dia nyemplung kuburan dan keinginan tentang dunianya belum habis. Itu yang dikatakan Nabi dengan tulul amal. Angan-angannya itu sering panjang banget, tapi garis kematian sering mendahului dia. Tulul amal. Capek. Dia dunia terus dia dibuai oleh dunia. Dibuat mimpi-mimpi terus, dibuat mimpi-mimpi terus tentang dunia, bertarget hari, target bulan ini harus masuk pemasukan untuk minimal 10 juta, bulan depan harus 15, bulan depannya harus 20. Terus orang dibuat mimpi-mimpi terus untuk mendapatkan yang lebih, tapi itu urusan dunia. Boleh antum kaya raya, boleh membuat target, boleh, tapi harus menjadi seperti Raja Sulaiman, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Ibnu Mubarak, yang dunianya mengantarkan dia ke surga, bukan menjadi budak-budaknya dunia. Pecinta dunia hanya akan terus dibuai dengan mimpi-mimpi dunia yang membuat dia itu selalu gelisah, galau, sedih. Waktu memerintis, gelisah, memeras otak, memeras pikiran, memeras tenaga. Sudah bisa berdiri, masih mikir lagi, bisa eksis enggak ini, bisa bertahan enggak ini, pesannya banyak banget. Sudah kokoh berdiri, membuat lagi yang kedua, merintis lagi, sehingga mengumpulkan antara ambisi dan sering kemudian dia mengumpulkan dengan cara yang zalim dan tidak peduli dengan aturan. Seandainya dia lurus saja, pokoknya tidak mau yang haram, yang lurus saja, tapi ambisi kepada dunia itu akan menguras habis waktu dia dan membuat dia kacau balau, ibadahnya kacau balau, karena selalu target dunia tersebut. Capek, dia selalu sedih terus, galau terus. Kemudian yang kedua, watak bunda imun, capek,
capek terus, adanya capek hatinya, ya capek fisiknya, capek hatinya. Yang malapetaka yang terbesar adalah ketika dia kemudian dunianya membuat dia capek dan lalai ini, membuat dia kemudian lalai dengan Allah, lalai kampung akhirat, lalai kematian, lalai menyiapkan bekal, lalu dia mati di atas yaitu kecintaan dia kepada dunia, tidak ada harapan kepada Allah dan kampung akhirat, lalu dia akan mati menyesal dan penyesalannya sudah tidak lagi berguna. Oleh karena itulah kelalaian ini akan membuahkan yaitu penyesalan yang akan dirasakan di berbagai tempat ketika dia di kuburnya. Nyesalnya apa katanya? Ya wailana man ta'atana min marqatina. Mereka mengatakan, aduhai celakanya kami, siapa yang membangunkan kami dari tidur kami? Para ulama terangkan alam barzah itu ada adab barzah. Tapi ketika dia dibangkit di alam barzah menuju kepada kampung akhirat, itu seperti menghadapi kenyataan yang lebih dahsyat lagi, sehingga kayak orang tidur mimpi menuju pada kenyataan yang lebih ini mengerikan lagi. Pada di alam barzah ada adab kedua. Ketika dia di padang mahsyar, dia akan menyesal pula. Ya wailana inna kunna zalimin. Aduhai celakanya kami, benar-benar kami ini orang yang zalim, yang tidak pernah memperhatikan dirinya baik-baik. Ketika Allah berikan catatan-catatan amal, dia akan menyesal. Ya wailana mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Aduh celakanya kami, kitab apa ini yang tidak meninggalkan yang kecil apalagi yang besar, semuanya terliput, tercatat semuanya. Wajatu ma'amilu hadira, semua amal yang pernah dia lakukan di dunia tercatat semuanya di situ. Dan Allah tidak mendalimi seorang pun sama sekali. Dia ketika telah di depan pintu jahanam, sekarang adab sudah di depan kelopak mata dia. Yang dulu ketika dia diingatkan tentang alam barzah, tentang jahanam, dia selalu melengos dan mengatakan kayak sudah pengalaman saja, cerita-cerita kayak sudah pernah lihat saja. Maka ketika telah matanya di depan dihadapkan di hadapan jahanam, hina taral adab, saat dia telah melihat api adab jahanam, apa yang diucapkan? Ya laitana nurattu wa la nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Aduhai celakanya kami, seandainya kami dikembalikan sekali lagi ke dunia, kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah, kami akan jadi orang-orang mukmin. Tapi itu angan-angan kosong yang sudah tidak lagi terpenuhi atau tidak akan lagi dia mendapatkan apa yang dia angan-angan tersebut. Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana akhrijna minha fa in utna fa inna zalimun. Angan-angan untuk dia dikembalikan ke dunia, dia berangan-angan untuk jadi orang soleh, tapi Allah tahu toh kalau dikembalikan akan kembali seperti semula. Ini semuanya adalah amal kosong yang Allah yang diingatkan dengan sampai kita mendapatkan hal yang demikian. Kemudian ikhwan fillah, di antara malapetaka ghaflah kelalaian ini adalah akan membuat seorang dia lupa dengan semua janji-janji Allah. Yang janji Allah itu adalah hak benar. Janji Allah adalah hak benar. Inna wa'dallahi haqqun. Janji Allah itu benar. Dan nanti janji Allah hanya akan buka total di akhirat kelak. Di dunia janji Allah sudah Allah berikan kepada manusia sebagian. Tapi manusia akan benar-benar mengetahui janji Allah itu adalah janji yang betul-betul terwujud adalah di akhirat, yaitu kelak. Kemudian
Maka kita diingat oleh Allah, diingat oleh Allah dan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, agar jangan sampai kita terlilit oleh kelalaian yang membuat kita kemudian hanya menyesal. Maka hendaklah orang yang mereka terbuat dalam kelalaian, dia sadar barang siapa yang dia melalaikan, barang siapa yang dia itu melalaikan waktunya, maka waktunya itu akan dia buat untuk dihabiskan bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Orang yang mereka melalaikan sehatnya, dia akan menjadikan sehatnya itu untuk hal yang sia-sia. Yang Nabi ingatkan, nikmatani mahkunun fihi makathir minan nas as-sihah wal farah. Orang yang mereka melalaikan hartanya, akan dia gunakan hartanya itu dikeluarkan untuk maksiat kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itulah, barang siapa yang dia bercita-cita menjadi ahli jannah, hendaklah dia mengobati kelalaiannya sehingga benar-benar dia senantiasa dalam suasana zikrullah, mengingat Allah, sehingga dia senantiasa memiliki kesadaran penuh tentang kehidupan dia yang harus mengantarkan dia ke jannah. Ini kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat, dan insyaallah kita lanjutkan pembahasan akan datang bila. Dan semoga Allah menjaga kita dari kelalaian yang merupakan satu di antara penyakit yang banyak menimpa manusia, khususnya di zaman ini kuatnya manusia bersaing dengan urusan dunia, kemudian sedikitnya orang yang mengingatkan tentang ini perkara tersebut, dan bahkan sebagian ulamanya, dai-nya, ustadznya malah ikut juga rakus bersaing dalam urusan dunia, sehingga membiarkan manusia tenggelam larut dalam kelalaian dalam perkara dunia. Sebagian orang bahkan dia jual agamanya untuk mendapatkan dunia. Ini semuanya adalah buah-buah kelalaian yang mesti kita harus senantiasa mewaspadai penyakit tersebut, dan ini kita senantiasa mencari hal-hal yang selalu mengingatkan kita untuk menyadarkan dari kelalaian tersebut. Di antaranya kita berkomunitas bersama dengan orang soleh. Yang kata Ibnu Qayyim, kalau kita berkumpul dengan orang soleh itu akan membawa kita, merubah kita dari 6 ke 6. 1, minasyak ilal yakin, dari syak menuju kepada sebuah keyakinan, dari dia ragu menuju kepada sebuah keyakinan. Kemudian dari kita rahbah, ambisi kepada dunia, menjadi rahbah fil akhirah, menjadi semangat untuk mendapatkan yaitu kampung akhirat. Dan yang lain-lain daripada buah ketika seorang dia berkumpul dengan ini orang-orang saleh. Kita kemudian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaiannya. Semoga kita semua selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingat kamu akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian pagi hari ini. Silakan nanti bisa mencoba snack yang disiapkan di luar. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.